Upacara kemerdekaan Indonesia ke-72 tahun ini tampak berbeda dari sebelumnya dengan kehadiran tamu dan peserta yang menggunakan pakaian adat. Dari Istana Negara, pesan keberagaman dikirimkan ke seluruh penjuru negeri. Perayaan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 tahun tampak berbeda dengan perayaan kemerdekaan di tahun-tahun sebelumnya. Simbol-simbol seluruh daerah di Indonesia ditonjolkan untuk mengingatkan kembali nilai-nilai keberagaman yang dimiliki bangsa ini. Upacara mengenang detik-detik proklamasi di Istana Negara dibuka dengan tarian gandrung dari Banyuwangi sebelum bendera pusaka dikibarkan. Kirap bendera pusaka juga sudah dimulai dari Monas menuju Istana Merdeka menggunakan kereta kencana. Selain membawa duplikat bendera pusaka, parade juga membawakan teks proklamasi asli. Selain itu, drum band dan pasukan bersenjata juga turut dalam peserta kirap. Pengibaran bendera Sang Merah Putih dilakukan pada pukul 10:10 waktu Indonesia Barat oleh tim Paskibraka. Fariza Putri Salsabila, mewakili Provinsi Jawa Timur, terpilih sebagai pembawa bendera merah putih. Kelompok 8 yang bertugas untuk mengibarkan bendera adalah Rahmat Hersa Widiatmoko, mewakili Provinsi Kalimantan Barat, Rianto Fajriansyah sebagai pembentang bendera yang mewakili Provinsi Bengkulu, dan Agus Putra Pratama Yuda sebagai penarik bendera yang mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat. Perayaan kemerdekaan tahun ini memang digelar dengan tampilan lebih beragam. Bahkan para tamu undangan di istana diminta untuk mengenakan busana tradisional daerah masing-masing. Siapa yang mengenakan pakaian daerah terbaik juga dinilai oleh panitia. Usai upacara, Presiden Joko Widodo mengumumkan 5 pemenang baju adat terbaik. Yang pertama, yang ketiga, Bapak Sarip, ini asisten ajudan. Yang keempat, Ibu Tito Karnavian. Yang kelima, Ibu Aganti. Presiden Joko Widodo antusias dan senang melihat banyaknya tamu yang menggunakan pakaian adat. Ia menyebut menggunakan pakaian adat merupakan hal yang penting karena Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam dengan beragam kekayaan dan kearifan lokalnya. Untuk itu Jokowi mengajak semua anak bangsa untuk melestarikan adat dan budaya yang ada yang merupakan warisan para leluhur bangsa. Adat yang kita miliki Tidak hanya soal pakaian adat, ada juga momen langka yang tidak pernah terjadi dalam perayaan kemerdekaan sebelumnya. 3 presiden sebelumnya ikut hadir dan saling bercengkrama dalam nuansa persatuan. Kehadiran Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menjadi sorotan, sebab selama 3 tahun terakhir semenjak tidak lagi menjabat, SBY tidak pernah hadir di peringatan kemerdekaan. Momen pertemuan SBY dan Megawati menjadi hal yang paling dinanti publik, sebab hubungan keduanya sempat tidak sedap kala SBY yang sebelumnya adalah menteri dari Megawati memutuskan maju sebagai penantang Mega di Pilpres 2004. Praktis semenjak itu mereka terlihat seolah seperti musuh abadi. Momen ini terbilang langka.
pertemuan Megawati Soekarno Putri dengan SBY dianggap sebagai simbol rekonsiliasi politik nasional. SBY dan Megawati juga ikut berfoto bersama dengan Presiden dan Wakil Presiden terdahulu atau yang mewakili di acara peringatan HUT ke-72 RI di Istana Merdeka. Tidak hanya perayaan kemerdekaan di Istana yang menjadi sorotan, perayaan kemerdekaan Republik Indonesia di sejumlah tempat juga tidak kalah menariknya. Yang paling menjadi perhatian adalah upacara bendera Kecamatan Bika, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Meski kondisi becek dan digenangi air pasca banjir, semangat pasukan Paskibraka di daerah ini tak surut untuk mengibarkan bendera merah putih ke tiangnya. Sehari sebelum 17 Agustus, sejumlah daerah di wilayah ini dilanda banjir. Lapangan upacara juga tampak masih digenangi banjir. Sementara upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ke-72 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan digelar di atas laut Pantai Losari. Bendera merah putih dikibarkan dengan gerakan akrobatik menggunakan peralatan flyboard. Dua petugas pembawa bendera melayang di udara dengan gerakan akrobatik menggunakan peralatan flyboard untuk menancapkan bendera merah putih di tiang yang berada di atas laut. Bendera merah putih dikibarkan di atas 9 tiang dengan formasi tiang membentuk angka 7 dan 2 yang bermakna HUT kemerdekaan ke-72. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Di Padang, Sumatera Barat, puluhan pekerja tambang membentangkan bendera ukuran raksasa. Cara ini dilakukan untuk memaknai kegigihan para pahlawan meraih kemerdekaan. Bendera merah putih dengan panjang 50 meter dan lebar 33,5 meter ini dibentangkan di puncak tebing karst Bukit Karangputih, Indarung, Kota Padang. Sedikitnya 32 pekerja dari tim reaksi cepat PT Semen Padang diturunkan untuk membentangkan bendera di tebing dengan kemiringan 102 derajat ini. Sampai air menutup mata. Kemeriahan perayaan HUT ke-72 Republik Indonesia tidak hanya dinikmati oleh warga Indonesia di seluruh wilayah, tetapi juga ikut dinikmati oleh warga asing yang menetap di Indonesia. Di Jakarta, beberapa warga asing juga memeriahkan lomba khas 17-an. Hedi, warga negara Prancis ini tampak begitu bersemangat mengikuti lomba melahap kerupuk dalam rangka peringatan kemerdekaan yang digelar di kawasan Jalan Jaksa, Jakarta Pusat. Meski mengaku bingung, namun Hedi mengaku senang bisa ikut berpartisipasi dalam memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-72. Ia bahkan mengaku tidak pernah, bahkan tidak ada hal semacam ini di negara asalnya saat perayaan kemerdekaan. Very nice, very friendly place and wonderful. It's our first day, so it's so lucky. Warga Kampung Kacia, Kelurahan Barombang, Kecamatan Tamalate, Makassar, menggelar lomba unik. Peserta diharuskan melintasi papan titian sepanjang 40 meter yang membentang di atas sungai dengan menggunakan sepeda. Aksi para peserta ini pun mengundang gelak tawa penonton saat sejumlah peserta harus tercebur ke sungai karena tidak bisa menjaga keseimbangan. Tidak mudah melintasi papan ini. Tidak jarang banyak peserta yang tercebur ke sungai. Keberagaman Indonesia yang disuguhkan dalam perayaan kemerdekaan kali ini tampak begitu berwarna, sekaligus memberi angin segar dalam merawat kebinekaan. Di tengah perpecahan yang mengancam, momen perayaan kemerdekaan diharapkan menjadi titik balik bagi bangsa ini berbenah diri menjadi lebih baik. Lewat berbagai cara memperingatinya, semua lapisan masyarakat ingin mengirimkan pesan ke seluruh penjuru Indonesia untuk merawat merdeka
dalam keberagaman. Tim Liputan, Berita 1.